Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Kisah Rasul, pasalnya yang ke-12, ayat 8-11. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka mulai tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak orang menantikan terobosan besar dari Tuhan, tapi seringkali mengabaikan langkah-langkah kecil yang sebenarnya sudah Tuhan minta untuk kita lakukan. Misalnya, melepaskan kebiasaan buruk, atau kembali membangun disiplin rohani yang selama ini mulai kendor. Kita berharap ada keajaiban, tetapi kita sendiri enggan bergerak. Kita menunggu sesuatu yang besar terjadi, padahal Tuhan sedang menunggu ketaatan kita dalam hal-hal yang sederhana. Jawaban Tuhan seringkali tidak datang dalam bentuk spektakuler, tetapi melalui kenyataan di tengah ketidakpastian. Kita bisa belajar dari Petrus. Ketika Yesus memanggilnya untuk berjalan di atas air, Petrus tidak menunggu airnya menjadi kering lebih dahulu. Ia melangkah karena percaya. Tindakannya adalah bukti dari imannya. Demikian juga dengan kita. Jalan keluar mungkin sudah Tuhan sediakan, tetapi kita diminta untuk melangkah lebih dulu, dengan iman seturut dengan kehendak-Nya. Hari ini mari kita merenungkan apa penjara yang sedang membelenggu hidup kita.
Apa langkah kecil yang Tuhan Yesus sudah suruh kita ambil, tetapi belum kita kerjakan karena takut atau ragu, atau menunda-nunda? Dan yang paling penting, apakah kita sudah percaya bahwa Tuhan mampu membebaskan kita saat kita mentaati setiap petunjuk-Nya? Kiranya hari ini kita tidak hanya duduk diam dan menunggu keajaiban, tetapi juga berani melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap langkah ketaatan kita. Bapa, terima kasih karena Engkau tidak tinggal diam saat kami dalam belenggu. Ajar kami untuk taat pada setiap langkah kecil yang Kau tunjukkan. Kami percaya Engkau sanggup membebaskan dan menuntun kami. Dalam nama Yesus, amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.